Halo, perkenalkan, nama saya Iputu Krisna Indrayana, biasa dipanggil Krisna, dengan NIM 2012 070 1001. Saya dari mahasiswa Universitas Dianapura. Tujuan saya membuat video ini untuk membagi ilmu yang saya dapatkan tentang K3 atau Kesehatan Keselamatan Kerja. Di sini, saya akan memberi informasi K3 pada suatu proyek pembangunan. Yang pertama, fungsi dan tujuan K3. Tentang apa sih itu K3? Fungsi dan tujuannya seperti apa? Yang kedua, kecelakaan yang terjadi. Kapan dan waktu kapan kecelakaan pada suatu proyek pembangunan bisa terjadi dan contoh kecelakaannya itu seperti apa? Yang ketiga, pencegahan. Bagaimana cara kita supaya terhindar dari kecelakaan tersebut dan cara pencegahannya seperti apa? Yang keempat, alat keselamatan. Alat apa saja yang kita harus pakai dan mengapa kita harus memakainya? Yang kelima, kesimpulan. Yang terakhir ada kesimpulan dari saya sendiri. K3 atau Kesehatan Keselamatan Kerja adalah instrumen yang melindungi pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan dari hal-hal merugikan yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas pekerjaan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan di semua tempat kerja. Tujuan K3, agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya, agar semua hasil produksi dipelihara kenyamanannya, agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai, agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja, agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atas kondisi kerja, dan agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Banyaknya pembangunan infrastruktur di Indonesia tentu saja membawa dampak baik bagi laju perekonomian bangsa. Namun, ada hal kelam yang mesti dialami oleh para pekerja. Beberapa tahun terakhir ini, terdapat sederet kecelakaan kerja yang berakibat fatal bagi para pekerja. Ya, Indonesia menjadi peringkat pertama pekerjaan yang paling berbahaya dan juga menjadi penyumbang tingginya kecelakaan kerja. Tidak hanya di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Kecelakaan terjadi dikarenakan oleh tindakan pekerja yang salah dan faktor-faktor organisasi dan manajemen yang tidak diarahkan dengan baik. Secara umum, kecelakaan kerja ini disebabkan karena dua hal, yakni Unsafe Condition dan Unsafe Act. Unsafe Condition merupakan kondisi di mana adanya ketidaklayakan dan ketidakrapian di tempat kerja, serta kondisi alat pelindung diri atau APD yang tidak layak, serta sistem peringatan yang tidak memadai. Sedangkan Unsafe Act dapat terjadi karena posisi kerja yang berbahaya, menjalankan mesin berkecepatan yang berbahaya, maupun mengangkat dengan cara yang salah. Risiko kecelakaan kerja saat proyek pembangunan. Yang pertama, kemungkinan jatuh dari ketinggian. Ya, melakukan proyek pembangunan yang bertingkat atau tinggi. Jika kita melakukan proyek di atas bangunan dan tidak berhati-hati saat melakukannya, hal ini kemungkinan kita bisa terjatuh dari bangunan tersebut. Yang kedua, kemungkinan terinjak. Jika kita tidak menggunakan APD atau alat pelindung diri yang mengamankan kaki, kemungkinan kita bisa terinjak barang tajam yang bisa melukai kita, seperti contohnya yaitu paku. Kemudian, kejatuhan barang dari atas. Ketika kita menggunakan alat katrol atau mesin untuk mengangkat barang yang berat
atau lebih besar jika kita tidak berhati-hati saat mengangkatnya. Barang tersebut kemungkinan jatuh dan menimpa orang yang ada di bawahnya. Kemudian, kontak langsung dengan suhu dingin atau panas lingkungan. Tidak dingin atau panas saja yang dirasakan. Bisa juga lingkungan yang beradiasi pion atau radiasi elektromagnetik atau partikel yang mampu menghasilkan ion serta kebisingan. Jatuh dan terguling. Semisal kita menaiki tangga dan kita tersandung sesuatu, kita bisa terpeleset jatuh dan kemungkinan terguling ke bawah. Tertabrak. Ya, jika membangun proyek pas di pinggir jalan raya dan kita tidak memasang pelang agar pengendara berhati-hati saat melewati jalan tersebut, kita bisa tertabrak oleh pengendara tersebut. Kemudian, terkena barang yang roboh. Kemungkinan kita tidak benar saat membangun proyek sesuai dengan ketentuan. Kemungkinan bangunan yang sudah berdiri bisa runtuh atau roboh yang bisa membahayakan orang yang ada di sekitarnya. Kemudian, terbentur barang keras. Kalau semisal kita tidak berhati-hati saat berjalan dan tidak memperhatikan sekitar, kita bisa terbentur dengan benda-benda atau barang yang ada di sekitar kita. Yuk sharing cara mencegah kecelakaan di proyek pembangunan menurut kalian. Pencegahan keselamatan. Yang pertama, menugaskan personel khusus yang bertanggung jawab kepada manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang kedua, memasang rambu-rambu peringatan. Seperti contoh awas benda jatuh dari atas, awas listrik, awas lubang viloid, serta rambu proyek yang lainnya. Yang ketiga, memberikan penyuluhan sesering mungkin. Memberikan penyuluhan sesering mungkin dengan mengumpulkan seluruh pekerja sehingga bisa mengarahkan serta mengingatkan mengenai bahaya kecelakaan proyek serta menghimbau supaya untuk berhati-hati dalam bekerja. Yang keempat, mewajibkan serta menugaskan personel khusus guna mengontrol. Ini berguna untuk mengontrol pekerja apakah sudah menggerakkan alat pengaman diri atau APD atau belum. Yang kelima, membersihkan area kerja sesering mungkin. Sebab selain menimbulkan suasana kerja yang menyenangkan, juga akan terhindar dari risiko terkena benda berserakan yang bisa membahayakan kaki. Yang keenam, menyediakan area khusus untuk merokok. Ini berguna agar pekerja tidak merokok di sembarang tempat yang bisa mengakibatkan kebakaran. Yang ketujuh, memasang alat pemadam api ringan atau APAR. Memasang APAR bisa pada area proyek yang dianggap menimbulkan terjadinya kebakaran. Yang ke-8, menaruh semua perlengkapan serta peralatan proyek dengan rapi. Kemudian, saya menambahkan lagi satu yang terpenting, yaitu menggunakan alat keselamatan kerja sebagai perlindungan. Alat keselamatan dalam proyek pembangunan. Alat dalam proyek pembangunan itu ada seperti sepatu safety, seragam proyek, safety belt, sarung tangan, air plug, kacamata proyek, dan masker untuk proyek. Jika ada yang tidak tahu kegunaan alat ini, saya akan memberitahu. Sepatu safety untuk seseorang yang bekerja di ruang berbahaya yang harus dipakai. Kemungkinan dapat terkena pecahan kaca, besi, ataupun serpihan yang lain yang pastinya sangat membahayakan telapak kaki. Seragam proyek untuk keselamatan dan perlindungan tubuh dan bahaya saat bekerja. Kemudian, safety belt sebagai perlindungan diri saat bekerja di ketinggian untuk menahan tubuh agar tetap aman ketika terpeleset atau jatuh. Sarung tangan untuk melindungi tangan dari benda-benda tajam. Air plug berfungsi menurunkan intensitas kebisingan
yang masuk ke dalam telinga. Kemudian helm proyek atau dikenal dengan safety helmet digunakan untuk melindungi kepala. Helm ini mengurangi risiko fatal akibat kecelakaan. Kacamata untuk melindungi mata dari benda-benda atau debu dan pengaruh radiasi tertentu. Kemudian masker. Terdapat macam-macam masker seperti masker untuk debu, masker untuk racun dari pengecetan, masker uap, dan masker gas beracun CO2 yang menurunkan konsentrasi oksigen di udara. Yang terakhir, kesimpulan dari saya bahwa kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu usaha dan upaya untuk menciptakan perlindungan dan keamanan dari risiko kecelakaan dan bahaya baik fisik, mental, maupun emosional terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Ketiga, juga bermanfaat sebagai meningkatkan derajat kesehatan dan keselamatan tenaga kerja pada perusahaan. Dengan adanya sistem K3 di perusahaan akan meminimalisir biaya anggaran akibat kecelakaan kerja. Sekian yang bisa saya dapat paparkan dan berikan, semoga bermanfaat bagi pekerja. Mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.